semua boleh mengikutinya. Persiapan pemilihan BP bagian dihimbau untuk berkenan dengan penggantian masa jabatan BP bagian. Diharapkan bagian-bagian untuk sekolah minggu, tunas remaja, pemuda, kaum pria, kaum wanita, lansia, usinda untuk mempersiapkan kandidat pengurus untuk periode 2021-2024. Adapun pembinaan dan peneguhan BP bagian terpilih akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Bulan Maret tinggal 2 minggu lagi, jadi agar cepat-cepat memilih. Sinode Gereja Kristus telah memiliki mobile apps, aplikasi di handphone yang dapat di-download melalui Play Store. Isi aplikasi adalah 1. Alkitab, 1 Teduh, info sinode, info gereja lokal. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum mengupdate database di akhir 2020 lalu dapat melakukannya via apps ini. Program Celengan Keluarga tahap 2. Guna mendukung pelunasan dana rumah pastori Gereja Kristus Permai, maka majelis dan panitia pembangunan kembali mengajak kita semua, juga simpatisan, untuk bersama-sama terlibat menabung dalam program Celengan Keluarga dan akan dikumpulkan kembali pada Paskah di bulan April 2021. Ibadah new normal, kita masih terus beribadah di rumah sampai menunggu informasi selanjutnya karena COVID-nya belum hilang dan kita juga masih harus menjaga 5M, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindar kerumunan, mengurangi mobilitas sesuai dengan anjuran pemerintah PPKM Mikro. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di lokal baik di RT RW, kelurahan, dan kecamatan. Untuk keterangan saldo keuangan, pertama dana kasih saldonya 148.265.818. Untuk saldo misi 8.099.197 rupiah. Untuk total sisa pinjaman ke sinode 27.777.701 rupiah. Saldo gerakan Sarpras 1.053.316 rupiah. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Magdalena Opit, Ibu Terik pada 12 Februari 2021, kiranya Tuhan memberkati Ibu. Untuk laporan kita selama sepekan, total seluruhnya adalah Rp2.563.769.000. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari lagu Berhimpun Semua, Nafsi Rohani 6, 1-3. Yesus
pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Yakobus 4 ayat 11 sampai 12 seperti ada tertulis. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukan penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Seringkali ketika kita dihadapkan dengan satu persoalan, kita membayangkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Terlintas di pikiran kita bahwa si A seharusnya melakukan ini atau itu agar masalah ini tidak terjadi, atau si B seharusnya bersikap lebih ini atau lebih itu agar situasi tidak memanas, atau si C seharusnya membantu dalam hal ini dan itu, dan seterusnya sampai si Z. Secara tidak sadar kita telah menghakimi keadaan dan situasi bahwa jika orang lain melakukan sesuai kehendak kita, maka keadaan tidak akan menjadi seburuk saat ini. Apakah pasti benar bahwa jika orang lain melakukan sesuai kehendak kita, segalanya pasti akan berjalan baik-baik saja tanpa masalah? Belum tentu juga. Karena apa? Kita adalah manusia, bukan Tuhan. Sebagai bahan perenungan kita, apakah kita mau mengizinkan Tuhan yang memimpin hidup kita di dalam setiap persoalan yang kita temui? Apakah kita mengizinkan Tuhan berkarya melalui hidup kita? Sebelum kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa, mari kita angkat pujian dari suplemen 182, Kau telah memilihku, kita nyanyikan 2 kali. Kau telah memilihku
Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara pribadi kita datang ke hadapan Tuhan untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan dalam minggu ini. Kita mohon ampun kepada Tuhan dan kita mohon agar Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita masing-masing untuk memampukan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita secara pribadi datang ke hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan merendahkan hati kami. Kami menyadari Tuhan ketika diperhadapkan dengan firman Tuhan, kami sadar kami sering melanggar, tidak menyenangkan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kami dengar, kami abaikan. Dalam kesempatan ibadah ini Tuhan, kami datang dengan kesungguhan hati, merendahkan diri kami. Ampunilah kami Tuhan, pengampunan Tuhan berikan bagi kami, sehingga hidup kami boleh dipulihkan. Ke depan kami sentiasa hidup takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan hubungan kami dengan Tuhan baik dan juga dengan sesama juga baik. Sehingga kesaksian kami di dunia ini juga semakin baik dan benar seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari hukum maut. Tetapi apakah sebenarnya kita layak diselamatkan jika hidup kita masih jauh dari kehendak-Nya? Mari kita dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan yang akan segera ditaburkan. Mari kita bersama-sama mencari dahulu kerajaan Allah. Suplemen 73, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Baik kedua manusia hidup bukan hanya dari roh. Manusia hidup bukan hanya roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus berlaku bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami dimungkinkan untuk beribadah di hari Minggu ini, baik di rumah maupun di gereja. Kami sama-sama boleh datang kepada Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Mampukan hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini,
agar dapat menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik, dengan jelas, sehingga Roh Kudus mendampingi kami, mengingatkan kami, dan juga memampukan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami hari demi hari, sebagai bukti kasih dan ketaatan kami kepada Tuhan. Bicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, baik di gereja yang bertugas maupun di rumah. Tuhan boleh menyertai kita dan memberkati kita. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudara sekalian, Bapak Ibu, Jemaat GKSP, dan juga teman-teman yang lain yang boleh mendoakan saya. Beberapa waktu yang lalu saya terpapar sakit, Bapak Ibu tahu, dan juga terus mendukung saya dalam doa sehingga saya boleh pulang kembali dan juga boleh sehat dan juga boleh mulai mengambil pelayanan bersama-sama. Sekali lagi Tuhan yang memberkati Bapak Ibu yang telah mendoakan dan mendukung saya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus. Kita akan melihat di pasal yang ke-9 ayat 2 sampai ayat ke-13. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai ayat ke-13. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu boleh melihat di Alkitab masing-masing. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi, sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang lebih dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan ada yang tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tapi aku berkata padamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini merupakan minggu transfigurasi. Gereja-gereja mengingat peristiwa ini, di mana Yesus mengalami perubahan rupa ketika dia sedang berdoa di sebuah bukit. Dikisahkan oleh ketiga Injil sinoptik, baik Matius, Markus maupun Lukas, mengisahkan peristiwa ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat, ketiga murid mempunyai pengalaman rohani yang luar biasa atas anugerah Tuhan.
Bukan kebetulan sesuatu terjadi, ada maksud Tuhan. Kita melihat Yesus membawa 3 dari 12 murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke gunung untuk berdoa. Ya mungkin kita bertanya, mengapa hanya 3 orang, padahal 12 murid? Kalau lebih banyak kan lebih enak gitu. Kenapa kenapa hanya 3 orang, Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Yang kita tahu bahwa ya banyak penafsir ya, tapi saya jelaskan bahwa Yohanes ada salah satu murid yang mengasihi Yesus, sangat mengasihi Yesus. Ketiga orang ini mewakili murid yang lain. Kalau Petrus orang yang radikal buat Yesus, dan radikal dalam arti positif ya. Kalau sekarang istilah radikal kan rada-rada negatif gitu ya. Radikal dalam arti positif. Dia secara menyeluruh habis-habisan maju dan berpikir dan bertindak. Dia pribadi yang spontan. Ya memang ada kelemahan kegagalan, tapi Tuhan pulihkan pada akhirnya sebelum Yesus naik ke surga. Yakobus itu adalah yang tertua di antara murid. Dia orangnya yang pribadi yang tidak suka kompromi. Mengasihi Yesus radikal dalam arti positif, tidak kompromi harus ada dalam setiap orang percaya. Agar kita boleh mengalami pertumbuhan yang progres dan juga bisa menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Karena sudah banyak orang yang katanya Kristen, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kekristenan itu sendiri. Menghilangkan salib dalam kehidupannya. Orang cenderung untuk mencari khotbah yang kalau nggak usah tentang penderitaan, tentang berkat, tentang sukses dan sebagainya. Pada ikut Yesus, Yesus sendiri mengalami penderitaan itu. Yesus katakan untuk mengikut Dia juga ada syarat. Menyangkal diri, mengikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Ya baru ketika Yesus sedang, mengapa mereka diajak ke bukit itu apa? Ya bukit yang tinggi ya. Ya jelas Yesus itu biasa ya. Dia punya waktu untuk berdoa. Dia berdoa, mengajak murid-murid untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, kita lihat bahwa terjadi perubahan secara fisik. Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Wajahnya berubah. Yang ketiga Injil mencatat pakaiannya putih seperti terang. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat kalau di Injil Markus. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Itu menandakan bahwa Yesus betul-betul adalah terang itu. Dan keberadaannya sebagai manusia tidak dapat membatasinya. Yesus adalah manusia 100% dan juga adalah Allah 100%. Yesus manusia dan juga Dia ilahi. Tidak ada seorang pun nabi atau pemimpin apapun yang memiliki pengalaman sedemikian. Yesus sendiri. Yesus dalam hidupnya, Dia harus menjalankan misi yang Allah Bapa percayakan padanya. Dia selalu mendoakan itu. Harus sebagai murid, sebagai orang percaya, harus memiliki jam doa yang teratur. Agar kita dimampukan untuk melihat rencana Tuhan. Agar mampu menghadapi tantangan dan pergumulan yang menghalangi pertumbuhan iman, yang menghalangi pelayanan kita untuk memuliakan Tuhan. Dan di situ nampak Elia dan Musa berbicara dengan Yesus di ayat 4. Murid-murid bukan hanya melihat Yesus yang mengalami transfigurasi, tapi mereka menyaksikan Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Musa dan Elia bukan orang yang asing ya, dalam kehidupan orang Yahudi dan perjanjian lama, dan juga orang percaya pada masa kini. Ada nabi yang sangat dihormati oleh orang Yahudi. Sebagai orang Yahudi mereka memegang hukum Taurat yang disebut kitab Taurat Musa. Dalam kehidupan Nabi Elia, dia mengarahkan umat untuk datangnya Sang Mesias itu. Musa dan Elia, mereka punya akhir hidup yang luar biasa, yang sangat berbeda. Elia akhir hidupnya dijemput oleh kereta berapi dengan kuda berapi, naik surga. Musa akhir hidupnya dia mati, tapi tak seorang pun mengetahui di mana kuburnya. Apa yang dibicarakan Elia dan Musa dengan Yesus? Di kitab Lukas mencatat, dikatakan dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Berarti Yesus harus masuk ke Yerusalem
untuk mengalami penderitaan, ditangkap, disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, dan dia juga nantinya bangkit. Ini jelas kepada kita bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus sesuai dengan tema kita. Kemuliaan Yesus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Itu harus Tuhan alami. Jalan untuk memberikan keselamatan bagi manusia, menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan di dunia ini. Dikatakan hanya bagaimana dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Kalau kita membaca di keempat Injil, khususnya di Injil Matius saja, 4 kali Yesus menjelaskan bahwa dia akan menderita, disiksa, mati, dan juga dibangkitkan. Mengapa berulang-ulang supaya muridnya ingat bahwa apa yang tertulis harus digenapi dalam dirinya? Karena murid-murid punya kesalahan konsep bahwa Yesus adalah sosok yang cocok untuk menjadi pemimpin bangsa mereka waktu itu dijajah oleh pemerintahan Romawi. Tapi Yesus datang bukan untuk pemimpin secara politik, tapi lebih luas, datang pemimpin secara rohani, menyelesaikan dosa manusia, membawa manusia itu berbaik kembali hubungannya dengan Allah, sehingga kita memiliki kesaksian di tengah dunia ini bagi orang yang belum percaya. Makna pertemuan Yesus dengan Musa dan Elia ini itu sangat penting. Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Musa akan mewakili hukum Taurat yang sejak awal menjadikan seorang nabi yang akan datang untuk mengajarkan kebenaran. Elia mewakili para nabi mengarahkan hati umat untuk mengantisipasi datangnya Sang Mesias. Dan peristiwa transfigurasi ini, ada Elia, Musa, dan Yesus ini. Untuk menepis pengajaran ahli Taurat, bahwa sebelum Mesias datang, didahului dengan kedatangan Elia. Seperti pertanyaan murid itu. Ya. Tapi menurut Yesus, Elia sudah datang, mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Dan Elia dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Musa memang mati, membuktikan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan memiliki kepastian kehidupan yang akan dalam kekekalan, itu di surga. Ini sekaligus menjawab perdebatan antara malaikat Michael dan iblis mengenai mayat Musa. Ya. Musa mau mati, tapi dia hidup kekal bersama-sama. Kehadiran Musa yang mewakili Taurat dan Elia mewakili nabi-nabi bersama dengan Yesus merupakan bukti tergenapinya nubuat perjanjian lama dalam diri Yesus Kristus. Peneguhan kehilangan Yesus di hadapan para murid berubah konsep dalam kehidupan mereka. Hadirnya dua tokoh perjanjian lama ini menunjukkan bahwa konfirmasi atas ketuhanan Kristus. Dia bukan hanya guru, seperti kata mereka, ya rabi atau guru, tapi juga adalah Mesias, Allah itu sendiri. Ketiga murid adalah saksi mata transfigurasi tersebut. Bukan satu orang, ya, tapi 3 orang menyaksikan. Bagaimana respon ketiga murid Yesus menyaksikan peristiwa tersebut? Bisa di ayat 5-6. Petrus mengungkapkan kebahagiaannya yang berkeinginan mendirikan 3 kemah atau tenda untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan untuk Elia. Tapi Yesus tidak menanggapinya. Jelas bahwa Tuhan Yesus ingin bahwa ketiga murid melihat bahwa dia adalah sungguh-sungguh tokoh pribadi yang telah ditentukan untuk menyelamatkan manusia. Dialah Mesias yang telah dijanjikan, dinubuatkan oleh para nabi dari abad ke abad. Murid Petrus mengungkapkan itu kan dia ketakutan mengalami kemuliaan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan hadir pada saat itu. Dia begitu takut. Kita tahu bahwa hal itu Yesus tidak ingin. Apa yang maksud Petrus sih mau mengabadikan peristiwa ini, tapi Yesus mengarahkan ke lebih penting. Yang setelah itu mereka tidak lihat siapa-siapa lagi. Lalu ketika mereka turun gunung, Yesus katakan, jangan katakan pada siapapun sebelum anak manusia mati dan bangkit. Maka dari kalimat anak manusia mati dan bangkit, mereka masih bingung apa maksudnya. Padahal Yesus sudah jelaskan dia akan mengalami itu. Bukan konsep pemimpin yang harus menggulingkan pemerintahan Romawi, gitu ya. Jadi raja pada saat itu, tapi Yesus harus mengalami kematian itu. Lalu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ayat yang ke-7. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau di Matius dituliskan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sama, dan juga yang
konfirmasi dari Allah Bapa tentang inilah dia anakku kekasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu juga terjadi ketika peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pas keluar dari air, langit terbuka, ada suara mengatakan demikian. Jadi peristiwa Yesus dimuliakan bukan hanya penting menunjukkan misinya, tapi juga mencelikkan mata rohani, membuka mata rohani murid-murid bahwa dia bukan sekedar guru, tapi dia memang Mesias yang telah dipilih oleh Allah. Ini mengingatkan kita bahwa fokus utama kita tercatat dalam Alkitab, fokus utama kita adalah Kristus. Semua hal yang tercatat dalam Alkitab, hukum yang diajarkan, semua utusan yang ditetapkan untuk memberitakan, harus memberitakan Yesus Kristus. Tentang kedatangannya ke dunia ini. Untuk menderita bagi manusia, mati tersalib menanggung dosa manusia, kemudian dikuburkan, dibangkitkan, dan juga hidup dan karya Tuhan tuh. Dia naik ke surga dan akan datang kedua kali. Seluruh manusia sekarang sedang menunggu kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kekaguman dan penghormatan kita bukan pada manusia, bukan kepada para nabi yang hebat, harus pada Yesus Kristus yang telah berkarya itu. Yesus juga yang harus menjadi pusat dari pemberitaan dan kesaksian hidup kita. Yesus hidup dalam diri kita, orang lihat Yesus, kita punya kesaksian yang baik. Jadi kesaksian orang biasanya tentang kebaikan Tuhan itu ada dua kemungkinan. Membuat orang fokus pada pribadi kita atau fokus pada pribadi Yesus Kristus. Maka kita harus hati-hati dalam menyaksikan apakah memuliakan Tuhan atau memuliakan diri sendiri. Nah, jadi memuliakan Yesus itu paling penting. Yesuslah satu-satunya pribadi yang berkenan kepada Allah. Kepadanya aku berkenan. Manusia nggak ada yang berkenan. Manusia berdosa semuanya. Yesus sebagai manusia dicobai, dia tidak berbuat dosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya yang tidak berdosa dalam keadaannya sebagai manusia hanyalah Yesus Kristus. Dijelaskan dalam Ibrani 4 ayat 15. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah penggenapan seluruh rencana Allah. Keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Maka Yohanes menulis dalam Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Dan Lukas dalam Kisah Rasul juga menulis di Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan keselamatan tidak ada di dunia ini yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain, hanya melalui nama Yesus Kristus. Dan Rasul Yohanes juga menulis di kitab akhirnya di 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12. Bahwa Tuhan mengaruniakan keselamatan kehidupan kekal dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak atau Yesus Kristus memiliki kehidupan. Barang siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki kehidupan. Maka penting kita percaya Yesus yang sungguh-sungguh, Yesus yang berkorban bagi kita lewat penderitaannya. Kita nggak bisa membayar kebaikan Tuhan. Kita hanya bisa datang mempersembahkan diri kita untuk taat kepada pimpinan Tuhan. Dengarkanlah dia. Kata dengarkan mengandung pengertian mendengar, sungguh-sungguh, menaruh perhatian, mempelajari, mentaati, dan mengerti. Kita perlu mendengar dengan seksama perkataan Yesus, yaitu firman Tuhan. Mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan penuh ketaatan, sehingga kita memiliki pengertian yang progres akan firman Tuhan, agar boleh membangun kedewasaan iman kita. Keteguhan iman kita. Sehingga badai apapun yang menerpa kita tidak gampang terombang-ambing. Karena punya dasar iman dalam Yesus Kristus melalui firman-Nya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana ketaatan kita saat ini? Sudah sekian lama kita ikut Tuhan. Sudah banyak firman yang kita baca dan kita dengarkan. Apakah kita menjadi orang Kristen semakin taat? Semakin hormat pada Tuhan? Apakah hidup kita sudah semakin berubah? Pesan Yesus pada ketiga muridnya mengenai transfigurasi ini. Yesus berpesan agar ketiga muridnya tidak menceritakan peristiwa ini kepada seorang pun. Apa yang telah mereka lihat sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Jelas, Yesus harus menjalani penderitaan itu.
Ketika murid masih belum paham bahwa Yesus harus mengalami penderitaan, mati dan bangkit tadi, mereka mempersoalkan itu. Ini saya jelaskan bahwa kesalahan konsep Mesias, kesalahan mereka konsep Mesias harus menjadi pemimpin yang kuat yang menggulingkan pemerintahan waktu itu. Dan murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Baru di kemudian setelah peristiwa Yesus bangkit dan naik ke surga, ketika Injil ditulis baru mereka mengisahkan akan hal itu. Peristiwa transfigurasi ini sangat membekas bagi Petrus. Bahkan Petrus menceritakannya kembali peristiwa ini dalam tulisannya, suratnya pada jemaat yang sedang mengalami penganiayaan, sedang diaspora dan perantauan. Supaya jemaat itu dikuatkan. Dikatakan, kami menyaksikan, dalam 2 Petrus 1 ayat 17-19. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan, kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi Petrus dan teman-temannya makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi mengenai pribadi Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya, yang sungguh-sungguh percayakan harusnya semakin teguh dalam iman menghadapi kesulitan apapun, bukan sebaliknya meninggalkan iman. Pandemi COVID ini banyak kisah, baik rumah tangga hancur, orang tidak lagi kuat. Kalau memang Tuhan ada, mengapa Tuhan izinkan penderitaan ini? Banyak orang lemah iman. Makanya untuk melihat kemudian iman, seringkali Tuhan izinkan persoalan, melihat kesungguhan iman kita, kemudian iman kita itu bertahan dan percaya Yesus Kristus. Kita juga yakin bahwa penderitaan, orang ikut Tuhan bukan berarti tidak ada penderitaan, sakit, penyakit, kesusahan. Tuhan izinkan itu untuk melihat sejauh mana kita bergantung kepada Tuhan. Masih menaruh hormat tidak ketika kita mengalami penderitaan kita kepada Tuhan, ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna transfigurasi ini bagi kita sebagai umat Tuhan? Dan keseluruhan kisah ini bahwa Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan manusia harus lewat penderitaannya. Kita harus memiliki keyakinan bahwa ada kehidupan kekal bagi orang yang percaya pada Yesus. Mulai minggu transfigurasi ini kita diingatkan kembali, harus kita punya konsep yang lengkap tentang Yesus itu. Yesus yang datang menyelamatkan manusia harus lewat penderitaan di kayu salib. Apa yang telah Yesus lakukan? Yesus telah berdoa. Dia turun gunung, dia menyerahkan, memasuk dalam penderitaan itu sampai kepada salib, mati, dikuburkan dan juga bangkit. Murid melihat hal ini, mereka dirubah pemahaman mereka. Mereka semakin yakin Yesus sebagai juru selamat, bukan sebagai guru. Dan juga harusnya mereka harus menjadi saksi. Maka setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, mereka menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Amanah agung mereka jalankan. Harus menjadikan Yesus yang utama dalam hidup kita. Segala hal yang kita lakukan haruslah menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita membangun mesbah keluarga, ada doa dan firman di dalamnya. Kita perlu membangun hubungan intim dengan Tuhan, semakin mengenal pribadi Yesus Kristus, mendengar suaranya, peka dengan suaranya, dan kita melakukan kehendaknya. Kita juga belajar menanggalkan sifat-sifat ego, hal-hal yang masih duniawi dalam kehidupan kita. Kita boleh datang kepada Tuhan untuk mengalami perubahan dalam kehidupan kita, sehingga kita orang lain boleh melihat ada buah-buah pertobatan yang jelas dalam kehidupan kita, buah-buah roh dalam kehidupan kita. Masih adakah keraguan kita tentang keilahian Kristus? Banyak orang menolak Yesus Kristus yang ilahi, yang Tuhan itu. Mereka anggap Yesus hanya manusia biasa. Bagi kita sudah memiliki data yang lengkap, perjanjian lama, perjanjian baru, tentang fakta kebangkitan Kristus dan juga peristiwa transfigurasi ini, menjelaskan bahwa benar apa yang tertulis dalam perjalanan matang Yesus telah digenapi. Dan kehadiran Musa dan Nabi Elia yang berbicara tentang tujuan kedatangannya, yaitu menggenapi misi Allah, dia mengalami penderitaan. Banyak orang baru percaya pada Yesus sebagai juru selamat ketika logikanya dipuaskan. Tapi kita ingat,
Berbahagialah manusia yang percaya, ya meskipun tidak melihat. Kita lihat dengan mata iman. Apabila kalau kita belum percaya, jangan sampai terlambat. Terimalah Yesus segera dalam kehidupan kita. Sebelum itu terlambat. Karena di luar Yesus Kristus hanya ada kebinasaan. Di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menyelamatkan diri kita. Segeralah percaya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, Dialah sungguh-sungguh Mesias yang harus menderita, mati dan bangkit demi kita. Kau sudah, teguhkanlah iman percaya kita. Jadilah saksi Tuhan yang baik. Layanilah Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Saudara kasih Tuhan Yesus, peristiwa transfigurasi ini boleh mengingatkan kita. Minggu-minggu depan kita sudah masuki masa prapaskah. Bila kita semakin menghayati akan penderitaan Kristus hanya untuk menyelamatkan kita. Kita mengikuti teladan Yesus Kristus. Ada mezbah doa. Dia taat menjalani kehendak Bapa. Kita juga melihat murid-murid juga mewakili kita semakin teguh dalam iman. Kita boleh menjadi bersaksi tentang Yesus Kristus bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka juga mengalami kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Bila peristiwa transfigurasi ini membawa kami kepada pemahaman yang lengkap. Bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah ditentukan. Dia adalah Mesias yang diurapi, yang telah dijanjikan. Berabad-abad telah dinubuatkan oleh para nabi. Bersyukur Tuhan rela mengalami penderitaan. Dia tidak menghindari penderitaan. Demi kami manusia berdosa. Kami yang sudah mengalami keselamatan akan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Apa ucapan syukur kami? Apa respon kami dengan kebaikan Tuhan? Bila kami mau menyerahkan hidup kami secara total pada Tuhan. Mentaati kebenaran firman Tuhan. Memberi diri kami untuk dipakai Tuhan dalam kehidupan pelayanan. Lewat karunia rohani yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Agar semakin banyak orang boleh diselamatkan di akhir zaman ini. Sebelum Yesus datang kedua kali. Saatnya Tuhan berkatilah semua kami, jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk program gereja, untuk pembinaan calon majelis yang baru, periode yang akan datang, 2021-2024. Kayak beruntuk hari Minggu ini, pukul 19.30, ada pembinaan mengenai tata gereja dan manajemen gereja. Tuhan memberkati agar para calon majelis yang baru dapat menyediakan waktu, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti pembinaan ini. Kami juga bentuk persiapan pemilihan BP bagian-bagian. Tuhan juga menolong menggerakkan jemaat-Mu punya hati yang mengasihi Tuhan dan juga memberikan waktu untuk dipakai dalam pelayanan di BP bagian. Sehingga pelayanan kategorial bersama-sama secara umum di GKSP dapat berjalan dengan baik. Kami memiliki hati, pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus sehingga kami melihat kami diselamatkan bukan untuk berdiam diri, tapi harus ambil bagian dalam pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program Sinode Gereja Kristus. Kami bersyukur banyak kemajuan yang boleh Tuhan perbuat dari sinode kami. Kami boleh mengakses APPS. Kami tak berdoa biarlah secara media kami juga boleh mengalami pelayanan yang luar biasa. Terus mengupdate diri dan juga ada inovasi dan juga kreatif dalam pelayanan. Baik sinode maupun gereja lokal. Kami juga berdoa untuk program celengan keluarga tahap kedua untuk pelunasan pembangunan pastori. Tuhan memberkati ekonomi jemaat di tengah pandemi ini. Tuhan memberkati. Agar kami di tengah kesulitan dapat menyisihkan bagian yang harus kami tabung di celengan tahap kedua ini. Kami yakin pada Paskah 2021 bulan April nanti dan pelunasan akan terjadi karena kemurahan Tuhan yang boleh mencukupkan semua itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun. Kayak beruntuk Ibu Magdalena Opit, Ibu Terik. Bertambah usia, Tuhan sentiasa menolong Ibu Terik itu semakin mengasihi Tuhan. Terus setia dalam kehidupan mengikut Tuhan dan juga dalam pelayanan. Kayak beruntuk jemaat yang sakit, Yonatan cucu Ibu Udin, Ida dan Saudara Sondang Manurung, Bapak Kolai dan Benar Kolai, Rainer cucu Ibu Hari dan juga
keluarga di rumah teh, Tuhan juga menghibur menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk pemulihan jemaat, tu mama de penatua Sinul Kaban, ibu mertua de penatua Bangun, Bu Alek, Ibu Dorlan Panjaitan, Ibu Udin, Ibu Jenda Bangun, dan juga untuk orang tua daripada Pemar Hemat Tampu Bolon. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja yang masih ditutup. Kami berdoa Tuhan kepengurusan legalitasnya, Tuhan juga menolong agar semua boleh indah pada waktunya. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat, baik pekerjaan, usaha, pendidikan anak, ekonomi dan keluarga, pasangan hidup, dan juga yang rindu memiliki keturunan. Tuhan melihat kesusahan jemaat-Mu, Tuhan akan memberikan jawaban, jalan keluar. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan, untuk para pimpinan pejabat NKRI ini, situasi ekonomi, politik, dan keamanan, untuk penanganan pandemi virus corona, banyak dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, kayak baru dapat dikelola tepat sasaran, jauhkan dari pejabat-pejabat yang korupsi, baik di tingkat pusat maupun sampai ke daerah, agar ada transparansi dan juga pelaporan yang tepat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kayak berdoa Tuhan untuk Indonesia semakin baik. Kayak berdoa biar rakyat Indonesia masih 20% tidak percaya COVID. Tuhan ingatkan Tuhan, semua masyarakat itu disiplin menerapkan protokol kesehatan agar pandemi ini boleh segera berlalu. Kayak berdoa Tuhan untuk setiap kami yang dapat beribadah, ambil bagian di gereja maupun di rumah. Apapun kondisi kami Tuhan, kayak butuh Tuhan setiap saat. Di tengah sulitan kami mengandalkan Tuhan. Kedekatan dengan kami dengan Tuhan, dengan firman-Nya, boleh merubah cara pandang kami dan sikap hidup kami semakin yakin dan teguh dalam iman. Agar kedatangan Yesus kedua kali, kami kedapatan setia dan taat kepadamu Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami hari ini, yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan mengaku pengakuan iman. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, masa naikkan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat yang 11 yang mengatakan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memuliakan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Persembahan terdiri dari 2 kantong, kantong yang hitam untuk kas gereja dan kantong biru untuk pastori. Dan bagi yang beribadah di rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, transfer via Bank BCA atas nama Satriani Sinukaban dengan nomor 07 100959
Atau uang persembahan tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Arroyo Permai pukul 5 sore sampai 7 malam. Jemaat yang terkasih, mari kita hantar persembahan kita dengan pujian dari Nafiri Rohani 245 ayat pertama dan ketiga, hitung berkat Tuhan. Bila kehidupan dilanda badai, saat kau kira segalanya lenyap, hitunglah berkatmu satu persatu, pasti engkau heran akan berkatnya. Hitung berkat satu persatu, lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kau akan kagum lihat berkat berlimpah. Apakah kau pernah berbeban berat? Apakah salibmu terlampau berat? Hitunglah berkatmu kan hilang, kau kan puji Tuhan senantiasa. Hitung berkat satu persatu, lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Bila kau lihat orang yang berharta, ingat janjinya yang berkelimpahan. Hitunglah berkatmu yang tak ternilai, harta di surga tersedia bagimu. Hitung Jemaat berkat diundang untuk satu bangkit berdiri. persatu, lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Baik jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita menghantar persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat kasih karunia-Mu Tuhan yang kami boleh terima Tuhan sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul Tuhan, baik di gereja ini maupun di gereja kami di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kami tetap beribadah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami, kiranya Kamu memberkati persembahan ini Tuhan, untuk dapat dipergunakan untuk pekerjaan tangan-Mu, baik di dalam maupun di luar gereja. Dan begitu juga Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh terima Tuhan pada hari ini, biarlah dapat menguatkan iman kami Tuhan, untuk kami senantiasa berjalan bersama-Mu Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan kami, dalam pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa persembahan kami Tuhan hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Marilah kita menutup ibadah kita hari ini dengan semangat pemberitaan Injil kepada semua jiwa yang membutuhkan, agar mereka juga diselamatkan. Kita menaikkan pujian, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus
menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, Menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat kasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih. Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Silakan duduk dan jemaat bersatu teduh. Jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Silakan semuanya buka kamera, boleh saling salam-salaman kepada satu sama yang lainnya. Meskipun kita nggak bisa bertatap muka, tapi kita bisa lewat Zoom, boleh saling salam-salaman. Silakan Bapak Ibu, selamat hari Minggu, saling menyapa satu sama lain. Setelah itu akan foto bersama. Ya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Boleh menyapa satu sama lain. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu. Anak-anak. Hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Semua ya, Bapak Ibu kita mau foto sebentar ya. Ya semua, buka ya. Bu Hera. Kita buka kameranya.
Udah. Foto bersama. Ada baby itu. Iya, sehat semua. Oh, Bu, ini rahab ya. Ada buah rahab. Mas Anto, Tante Leoni, kalian. Tante semuanya tuh. Ya. Itu. Luther, ininya dikasih tong, wajahnya. Belum mandi.